Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Lawu, hiduplah seorang petani muda bernama Raka. Ia dikenal rajin dan baik hati. Raka bekerja tak kenal lelah di sawahnya, keringatnya selalu membasahi kening. Namun, di balik kerja kerasnya, Raka adalah jiwa yang kesepian. Ia tak beruntung dalam hal cinta. Gadis-gadis desa seakan tak meliriknya, lebih tertarik pada pemuda kota yang terlihat lebih mencolok. Raka mendambakan seorang pendamping, seseorang untuk berbagi hidup dan tawa. Ia memimpikan cinta yang bersemi di antara pematang sawah, sejernih dan seabadi udara pegunungan. Ia ingin menemukan seseorang yang dapat melihat hatinya yang tulus. Namun usahanya untuk mendekati para gadis selalu berakhir dengan penolakan halus, membuatnya patah hati. Pada suatu sore yang sendu, saat langit berubah jingga seperti api, Raka duduk sendirian di tepi sungai. Ia bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat cinta tak kunjung berpihak padanya? Apakah ia tak cukup tampan? Apakah ia tak cukup menarik? Sambil melempar kerikil ke air yang mengalir, keputusasaan menghampirinya. Sepertinya ia memang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Saat bulan menggantikan matahari membayangi daratan dengan bayangan panjang, Raka memutuskan untuk pulang. Hatinya terasa berat oleh kerinduan, rasa sakit yang familiar yang telah menjadi teman setia. Raka tak tahu, takdir sedang berputar. Sebuah percat duga akan segera mengubahnya. Keesokan harinya, saat Raka sedang bekerja di sawah, ia melihat sosok yang dikenalnya berjalan mendekat. Wira, sahabat masa kecilnya yang telah lama meninggalkan desa untuk mengadu nasib di kota. Wira telah kembali, dengan pakaian bagus dan aura pengalaman dunia. Saat mereka duduk bernostalgia tentang masa kecil, Wira menyadari kesedihan di mata Raka. Ia bertanya tentang kehidupan Raka, dan Raka pun mencurahkan isi hatinya, tentang cintanya yang tak berbalas. Wira mendengarkan dengan seksama, senyum penuh arti terukir di bibirnya. Ada caranya, kata Wira akhirnya, suaranya rendah dan penuh rahasia. Ia mendekat ke arah Raka, matanya berbinar nakal. Ia bercerita tentang mantra cinta kuno, mantra pelet kidang kencana, yang konon sangat kuat. Mantra ini, kata Wira, dapat memikat hati gadis manapun. Wira melanjutkan ceritanya. Ia pernah mendengar desas-desus tentang seorang dukun sakti bernama Ki Jagabaya, yang tinggal di suatu tempat di kedalaman Gunung Lawu. Ki Jagabaya dikabarkan memiliki ilmu mistik, termasuk rahasia mantra pelet kidang kencana. Ia memperingatkan Raka bahwa perjalanan untuk menemukan Ki Jagabaya penuh bahaya, dan mantra itu sendiri bukannya tanpa risiko. Raka mendengarkan dengan saksama, jantungnya berdebar kencang di antara rasa cemas dan semangat. Kemungkinan untuk akhirnya menemukan cinta, untuk memenuhi keinginan hatinya, terasa begitu menggoda. Namun, ada keraguan di hatinya. Rasa was-was untuk bermain-main dengan hal-hal di luar nalinya.